Shalom Bapak Ibu Saudara mempelai Kristus dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Pramudiono, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga. Saat ini hadir untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan di hari ini dalam program Suluh, yaitu Suara Penyuluh kerjasama antara Dimas Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Betani FM. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dulu supaya pemberitaan firman Tuhan pada saat ini berjalan dengan baik. Mari akan saya hantarkan. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada saat hari ini kami bisa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga kami bisa bersama-sama sebentar akan menikmati berkat firman-Mu yang kami rindukan untuk menjadikan pedoman hidup kami. Tuhan, berkatilah pemberitaan firman-Mu pada saat ini dari awal hingga akhir, dan setiap pendengar dan pemirsa program Suluh pada saat pagi ini boleh diberkati, dikuatkan, dan disegarkan jiwa rohani mereka. Dan Tuhan, urapan-Mu kiranya Tuhan hadir dan menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mempelai Kristus dimanapun berada saat ini, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema membagikan kasih Tuhan dengan ketaatan Kristus setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan diambil dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 11. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 11. Mari kita akan membuka kitab kita masing-masing dan saya akan antarkan untuk kita membaca firman Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Bapak Ibu Saudara mempelai Kristus dimanapun berada, dari tema ini kita akan merenungkan tentang dua hal, yaitu membagikan kasih Tuhan dan ketaatan setiap hari kepada Tuhan. Membagikan kasih Tuhan itu adalah mewujudkan kasih Tuhan Yesus kepada dunia ini, kepada manusia yang ada di dunia ini. Nah, kasih Tuhan itu seperti apa yang mau kita bagikan? Kasih Tuhan Yesus itu adalah kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih yang tidak punya pamrih, kasih yang tulus. Itulah kasih agape, kasih Tuhan yang harus kita bagikan dan kita miliki di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh tentang kasih agape itu ketika Ia ada di dunia ini. Dia menyatakan kasihnya, kasih Bapa dinyatakan, menolong orang, menyembuhkan orang, memberitakan kabar baik, mengusir setan-setan, dan melepaskan setiap beban masalah kehidupan manusia. Juga Tuhan memberikan kemuliaan Bapa di surga, itu
melalui mujizat-mujizat yang dinyatakan, sehingga hal itu bisa memuliakan Bapa di surga. Nah, seperti yang Tuhan Yesus lakukan, mari kita juga bisa melakukan, membagikan kasih Tuhan ini lewat kehidupan kita setiap hari melalui ketaatan kepada Kristus. Ketaatan kepada Kristus itu artinya bahwa kita juga harus taat kepada setiap perintahnya. Ketaatan harus dilakukan bukan dengan paksaan, tapi ketaatan harus dilakukan dengan dasar kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang bisa kita akan renungkan dari kita mentaati setiap perintah Tuhan seperti yang Tuhan Yesus juga lakukan di dunia ini. Di dalam ayat yang kita baca tadi, yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita bisa terus membagikan kasih Tuhan dengan ketaatan Kristus setiap hari, yaitu ayat yang ke-9. Ya adalah tinggal di dalam Tuhan. Di dalam ayat 9 yang kita baca tadi, firman Tuhan berbunyi, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Tuhan ingin supaya kita tinggal di dalam kasih-Nya, supaya kita juga bisa membagikan kasih Tuhan. Tinggal di dalam kasih Tuhan artinya kita tinggal di dalam Tuhan. Seperti pokok anggur yang mempunyai ranting-ranting, di mana ranting-rantingnya itu adalah kita, murid-muridnya, anak-anak Tuhan, dan pokok anggur adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita yang diumpamakan sebagai ranting itu harus tinggal menempel di dalam pokok anggur, supaya kita bisa mendapatkan aliran kasih Tuhan itu yang nantinya kita akan bagikan kepada orang-orang di dunia ini. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka tentunya hidup kita akan menghasilkan buah-buah rohani. Buah-buah rohani, karakter-karakter Kristus, dan juga buah-buah kebenaran. Inilah yang kita akan bagikan kepada dunia ini, supaya mereka juga bisa mengenal kasih Tuhan. Jadi yang pertama adalah kita harus tinggal di dalam kasih Tuhan. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa menerapkan kasih Tuhan, membagikan kasih Tuhan, yaitu dengan kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ayat yang ke-10 yang kita baca tadi berbunyi, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Firman Tuhan di sini memerintahkan kita supaya kita bisa tinggal di dalam kasihnya dengan cara melakukan firman Tuhan, menuruti perintah-perintahnya. Nah, firman Tuhan yang kita dengar itu harus dilakukan. Karena kalau tidak kita lakukan, Yakobus berkata, kita menipu diri sendiri. Nah, oleh sebab itu, maka firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita baca, harus kita terapkan, lakukan dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, di sana juga menegaskan bahwa sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Artinya apa? Bahwa perintah-perintah Tuhan itu yang akan kita lakukan adalah ringan,
kita bisa melakukan hal itu. Karena Tuhan sudah berkata, hal itu tidak berat. Tinggal kemauan dan kesungguhan kita dan pertolongan Tuhan, maka kita akan mampu bisa melakukan perintah-perintah Tuhan itu. Jadi tidak ada kata berat melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam melakukan firman Tuhan memang terkadang ada hal-hal yang menghalangi kita, yaitu kuasa iblis, kuasa dosa, kedagingan kita. Itulah yang harus kita perangi supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Daging bisa saja menolak, iblis bisa saja menghambat kita, tetapi dengan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, maka kita bisa menyingkirkan segala halangan rintangan dalam kita melakukan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, supaya kita bisa membagikan kasih Tuhan, yaitu dengan cara kita mengasihi sesama. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 21, mari kita akan baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. Firman Tuhan berkata, "Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Barang siapa mengasihi Tuhan, ia harus mengasihi saudaranya." Nah, bagaimana kita bisa berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau, tetapi ketika melihat saudaranya sedang kesusahan, kita diam saja, kita seolah-olah tidak melihat? Tidak mungkin. Oleh karena itu, mengasihi Tuhan itu satu paket dengan mengasihi sesama. Jadi tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara mempelai Kristus dimanapun berada, kasih kita kepada sesama artinya juga itu kita mengasihi Tuhan Allah kita. Kasih itu harus diwujud nyatakan dalam tindakan, bukan hanya kata-kata saja, tapi harus dengan tindakan. Itu adalah perintah Tuhan, mari kita bisa melakukan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jadi 3 hal ini mari kita lakukan supaya kita bisa membagikan kasih Tuhan di tengah dunia ini dengan kita melakukan firman Tuhan setiap hari, yaitu kita terus tinggal di dalam Tuhan. Dengan tinggal dalam Tuhan, kita akan tinggal dalam kasih-Nya. Kita jangan lupa untuk menerapkan dan melakukan firman Tuhan. Dan mari kita tunjukkan kasih kita kepada sesama, siapapun mereka. Tuhan memberkati. Mari kita akan bersama-sama berdoa, merenungkan firman Tuhan supaya kita bisa mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati setiap saudara-saudara kami mempelai Kristus dimanapun berada yang sudah mendengar firman Tuhan ini supaya bisa melakukannya. Berkati mereka, berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka. Tuhan akan jadikan mereka anak-anak yang senantiasa, orang-orang yang senantiasa mengasihi Tuhan dan melakukan kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian firman Tuhan sudah kami dengarkan, tolonglah kami Roh Kudus untuk kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di program Suluh yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.